Seorang tukang parkir terlibat percekcokan dengan pemilik kendaraan di parkiran minimarket di kawasan Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Perselisihan dipicu tukang parkir yang memaksa meminta uang Rp15.000 sebagai tunjangan hari raya atau THR. Usai viral, pelaku segera meminta maaf atas kegaduhan yang ia lakukan sambil didampingi petugas kepolisian dari Polsek Batu Jaya. Selain meminta maaf, ia juga menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Aksi pencurian viral setelah pelaku nekat menggondol 4 roda dan velg mobil yang diparkir di bahu jalan Dekeng, Kelurahan Genteng, Bogor Selatan. Akibat pencurian ini, korban terpaksa bekerja naik angkutan umum karena mobilnya tak bisa dipakai. Usai viral, polisi segera melakukan olah TKP mencari jejak pelaku pencurian. Dan mencari jejak pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku pencurian ban diduga lebih dari 2 orang dengan modus bongkar dongkrak. Meski korban belum melapor, kerugian pencurian ban ditaksir mencapai lebih dari Rp5 juta. Polisi juga mengimbau warga lebih waspada saat memarkir kendaraan khususnya di kawasan sepi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Banjir kembali merendam permukiman warga Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis pagi. Meski tak diguyur hujan deras, namun sedikitnya 75 rumah warga yang tersebar di RT 13 RW 5 terendam air akibat meluapnya Sungai Ciliwung. Banjir merendam permukiman sejak dini hari. Tingginya curah hujan di kawasan hulu seperti Depok dan Bogor, Jawa Barat pada Rabu petang kemarin membuat debit air Sungai Ciliwung meningkat. Akibat banjir, aktivitas warga pun terganggu. Rumahnya ada berapa Pak perkiraannya mungkin? Ada 75. Ketinggian itu sendiri ada berapa nih Pak? Ada persentase ini? Ketinggian 110 cm. 110 ya? Tapi sekarang udah mulai surut Pak ya? Warga berharap pemerintah segera menormalisasi Sungai Ciliwung untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 rumah warga di Cilandak, Jakarta Selatan hangus dilalap si jago merah. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, rumah makan hangus dilalap api akibat petir menyambar dan mengenai atap yang terbuat dari ijuk. Api disertai asap tebal menyelimuti 3 rumah yang dilalap api di Jalan Tridharma 3 Utama, Cilandak, Jakarta Selatan. Warga yang panik melihat api terus membesar, mencoba menyelamatkan diri dan mengevakuasi barang berharga ke lokasi yang lebih aman. Sementara sejumlah warga lain berusaha membantu petugas memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas juga sempat mengalami kendala karena jauhnya sumber air dan sempitnya akses jalan. Menurut warga, kebakaran diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik dari bagian dapur rumah milik salah satu warga. Api bisa dijinakan setelah melalap selama 1 jam dan petugas menerjunkan belasan unit mobil damkar dan puluhan personil. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar melalap rumah makan di kawasan Panongan, Kabupaten Tangerang. Meski sempat membuat panik, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini, lantaran karyawan dan pengunjung segera menyelamatkan diri. Kebakaran terjadi setelah petir menyambar atap rumah makan yang terbuat dari ijuk hingga menimbulkan kobaran api. 4 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang pun dikerahkan dan api bisa dikendalikan 2 jam kemudian. Tadi posisi lagi hujan, kemudian petir. Dari saksi mata yang ada ini diakibatkan oleh diawali adanya sambaran petir. Dan kebetulan bangunan ini adalah bangunan yang semi permanen. Atapnya terbuat dari atap. Akibat kejadian ini, pemilik rumah makan menderita kerugian material mencapai ratusan juta rupiah.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diterjang angin kencang dan hujan deras, sebuah pohon tinggi 5 meter tumbang menimpa satu unit motor di Depok, Jawa Barat. Sementara di Pandeglang, Banten, hujan disertai angin kencang menyebabkan atap seng sebuah minimarket ambruk. Pohon besar ini ambruk usai hujan disertai angin kencang menerjang kawasan Jalan Raya Arjuna Sukmajaya, Depok. Akibatnya pohon menutup akses jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Diduga pohon tumbang lantaran akar pohon yang tak kuat menahan terjangan angin. Akibat tumbangnya pohon, satu unit motor dan atap rumah warga rusak. Petugas segera mengevakuasi sepeda motor milik warga yang tertimpa dengan cara memotong batang pohon. Hujan dan angin kencang juga menyebabkan banjir di dalam komplek perumahan Tirta Mandala Cilodong. Tak hanya merendam akses jalan, banjir juga merendam 50 rumah warga akibat sempitnya saluran drainase. Selain itu, hujan yang mengguyur dengan durasi cukup lama menyebabkan luapan air dari aliran Kali Jantung. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Atap parkiran minimarket ini ambruk usai hujan disertai angin menerjang kawasan Kampung Maja Tengah, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Pandeglang. Saksi mengatakan saat kejadian cuaca tengah hujan deras disertai angin kencang. Angin yang menghantam atap berasal dari bawah lalu menuju ke atas hingga menerbangkan atap milik minimarket. Meski tidak ada korban jiwa, namun ada beberapa motor mengalami lecet akibat terkena sabetan atap tersebut. Pas hujan, angin datang. Saya juga lagi di dalam. Pas saya keluar, pas angin datang. Jadi anginnya dari bawah ke atas. Jadi ke atas bawah. Pas ke atas kan ini roboh, jadi tumblak bawah lagi. Ininya. Apa ini? Apa nama sengnya? Seng ini awning ya, Pak ya? Iya, awning namanya ya. Yang parah yang mau nyeblak ke sono yang menuju. Sementara itu angin kencang yang menerjang juga membuat sejumlah atap rumah warga rusak. Warga sempat panik melihat kondisi angin yang bergerak dari bawah menuju ke atas. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah bus antar kota antar provinsi terbakar hebat di ruas tol Jombang Mojokerto, Jawa Timur. Diduga api muncul setelah bus alami pecah ban sehingga terjadi gesekan dan menimbulkan percikan api yang menyambar tangki bahan bakar. Bus Pahala Kencana yang mengangkut 34 penumpang terbakar hebat di ruas jalan tol Jombang Mojokerto, tepatnya di Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Asap hitam tebal membumbung. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan pemadaman. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Setelah api padam, bangkai bus dievakuasi petugas ke kantor PJR Polda Jatim 3. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran berawal saat bus mengalami pecah ban. Terbakar itu diawali karena pecah ban. Kemudian ini hasil penyelidikan sementara, dapat dari pecah ban ada gesekan antara besi yang di ban itu dengan aspal, dan percikan itu mengenai. Beruntung tidak ada korban jiwa lantaran seluruh penumpang serta awak bus telah menyelamatkan diri sebelum api membesar. Dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Belasan warga yang didominasi pasangan suami istri menjadi korban penipuan modus gade rumah hingga rugi ratusan juta rupiah di Sukabumi, Jawa Barat. Belasan korban dugaan penipuan investasi gade rumah mendatangi Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat. Mereka melaporkan seorang pemilik usaha properti. Modus terlapor dengan menawarkan investasi kepada para korban dengan iming-iming tempat tinggal atau rumah dengan kontrak 1 hingga 2 tahun. Namun setelah menyetorkan uang mulai dari 20 hingga 100 juta rupiah kepada terduga pelaku, korban akhirnya diusir pemilik rumah lantaran rumah yang ditempatkannya tidak dibayarkan pihak perusahaan. Salah seorang korban bahkan harus mencari kontrakan untuk tempat tinggalnya. Kontraknya apa ya? Saya minta tempo sampai habis lebaran. Nah, hari Jumat kemarin terpaksalah saya keluar.
cari lagi kontrak. Untuk memberikan nilai investasi, kemudian dia diberikan iming-iming atau jaminan rumah. Namun pada saat korban mendiami rumah, harusnya perjanjian 2 tahun, namun korban baru 6 bulan, pemilik rumah sudah datang dan menanyakan apakah rumah tersebut akan diperpanjang atau tidak. Total kerugian yang dialami para korban mencapai 346 juta rupiah. Kini polisi sudah mengamankan seorang mediator atau marketing perusahaan untuk dimintai keterangan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara berdalih hilaf, seorang karyawan pabrik nekat melakukan aksi begal payudara di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban melapor ke polisi hingga pelaku ditangkap. Polisi menggelandang MAK 29 tahun pelaku begal payudara terhadap seorang mahasiswi saat sedang mengendarai motor di kawasan Desa Sambibulu, Taman Sidoarjo. Pelaku yang bekerja sebagai karyawan pabrik ini nekat melakukan aksi cabulnya lantaran hilaf saat melihat korban. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat melihat korban mengendarai sepeda motor sendirian dan berusaha memepet korban. Saat sudah dekat, pelaku langsung memegang bagian sensitif korban. Korban yang tidak terima sempat mengejar pelaku dan akhirnya terjatuh. Pelaku ditangkap setelah korban melaporkan kasus kejahatan seksual ini ke polisi. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Atas kejadian tersebut, kemudian karena korban juga merasa kaget dan marah, kemudian sempat mengejar dan bahkan terjatuh korban ini sehingga menimbulkan luka-luka. Dan kemudian atas kejadian tersebut kita mendapatkan informasi sehingga petugas melakukan pencarian. Pelaku kini diperiksa dan diduga aksi bejatnya sudah dilakukan lebih dari 1 kali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melapor. 6 orang pembuat dan pengedar petasan di Sidoarjo, Jawa Timur diringkus polisi. Mirisnya, 2 diantaranya masih di bawah umur. Inilah 4 dari 6 produsen dan pengedar petasan di Sidoarjo, Jawa Timur yang berhasil diamankan polisi. Masing-masing EF 25 tahun, MY 20 tahun, MH 29 tahun, dan MN 21 tahun, warga desa Wedi Gedangan, Sidoarjo. Keempat pelaku diamankan karena diduga telah memproduksi, mengedarkan, serta menjual petasan. Ratusan jenis petasan juga diamankan termasuk puluhan kilogram bubuk bahan pembuat petasan. Diketahui seluruh bahan baku dibeli secara online, sementara untuk pemasaran juga dilakukan secara online. Seluruhnya bermodus operandi memperoleh dengan membeli dan akan menjual kembali bahan peledak tersebut untuk dibuatkan sebagai bahan baku petasan atau mercon. Meski 2 dari 6 pelaku masih di bawah umur, polisi tetap melanjutkan proses hukum dan menahan para pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi besar Gunung Ruang memuntahkan lahar disertai awan panas di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Petugas segera evakuasi warga yang berada di kaki gunung. Gunung Ruang yang berada di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Rabu kemarin mengalami erupsi hebat. Erupsi terjadi pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian kolom mencapai 2.500 meter, disertai gemuruh dan dentuman keras. Sebelumnya, erupsi pertama juga terjadi Selasa kemarin dan menyebabkan kolom erupsi mencapai 2.000 meter. Akibat erupsi ini, 828 warga yang tinggal di kaki Gunung Ruang dievakuasi petugas ke tempat aman. Gunung Ruang ini dengan menunjukkan percikan-percikan api dan lahar yang turun dari puncak menuju ke bawah. Tim Basarnas berada di atas kapal, telah di dekat gunung, tepatnya di Pelabuhan Tagulandang. Kami menghindar adanya bebatuan-bebatuan kecil.
Saat ini status Gunung Ruang dinaikkan dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Warga juga dihimbau tidak beraktivitas pada radius 6 km dari kawah gunung. Dari Kabupaten Sitaru, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Terekam kamera aksi tak terpuji seorang pria membuang sampah ke bawah jembatan aliran Sungai Cikundul di Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku merupakan wisatawan yang akan berwisata menuju ke arah Puncak Bogor. Setelah diketahui tempat tinggalnya, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur langsung mendatangi rumah pelaku dan memberikan teguran secara lisan. Pelaku pun mengakui perbuatannya dan membuat video permintaan maaf dan tak akan mengulangi lagi. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan kami yang telah membuang sampah ke Sungai Cikundul Cipanas yang sempat viral kemarin. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan kami tersebut. Mungkin untuk masalah saksi belum Pak ya, karena memang itu juga dia sudah menyadari bahwa pertindakan itu tindakan yang tidak terpuji. Ke depan saya mengajak kepada warga masyarakat sesuai dengan aturan atau kata yang ada di kami untuk buanglah sampah sesuai waktu. Sebelumnya juga sempat viral di media sosial. Penumpang mobil Dishub DKI Jakarta terekam kamera membuang sampah sembarangan saat melintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan Kepala Satuan Pelaksana Sudinhub Kecamatan Jatinegara pun dinonaktifkan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Andi Ihsan, iNews melaporkan. Usai Idul Fitri, sampah nampak menggunung di tempat pembuangan sementara atau TPS liar di sejumlah titik di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sampah berasal dari rumah tangga dan berada di pinggir jalan utama. Sampah-sampah ini sudah menumpuk sejak akhir Ramadan hingga pasca Lebaran di puluhan titik TPS liar di 31 kecamatan Kabupaten Bandung. Sampah belum terangkut petugas karena berada di TPS liar dan berada di trotoar dan ruas jalan. Sementara itu sampah yang sudah berada di TPS legal juga belum dibawa ke tempat pembuangan akhir Sarimukti. Bahkan tumpukan sampah sudah menggunung di belakang kantor UPT Dinas LH Cabang Soreang hingga mengeluarkan bau tak sedap. Tak terangkutnya sampah setelah TPA Sarimukti membatasi armada pembawa sampah karena adanya perbaikan infrastruktur dan alasan lainnya. Beberapa waktu yang lalu, termasuk minggu lalu, sempat ada keterlambatan kita untuk menarik sampah. Karena memang pasca terbakarnya Sarimukti, ini lebih dari 3 kali kita mengalami penundaan. Ya, dalam arti Sarimukti tidak bisa menerima sampah karena sedang dilakukan pemeliharaan. Sementara itu kondisi serupa juga terjadi di Kota Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat, KBB, dan wilayah lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Dipicu sakit hati, seorang wanita di Kendari, Sulawesi Tenggara tega membunuh mertuanya. Aksi pembunuhan direncanakan pelaku bersama tetangganya dengan modus dibegal. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan berencana bermodus begal mobil di Jalan Madusila sekitar kantor DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara awal April lalu. Usai menangkap pelaku atau eksekutor pembunuhan, tim gabungan Polresta Kendari dan Polda Sulawesi kemudian menangkap ND, menantu korban yang menjadi otak pembunuhan berencana tersebut. Peristiwa pembunuhan dengan modus begal merupakan rekayasa ND, menantu korban Husni yang berusia 51 tahun. Pelaku mengaku pembunuhan berencana lantaran sakit hati kepada mertua karena kerap tidak dipandang korban dan keluarga suaminya. Dia yang melaksanakan pembunuhan. Menyuruh melakukan pembunuhan itu adalah ND, menantu dari korban. Sebelum menantu korban mengaku telah dibegal, 4 orang tak dikenal dan meminta tolong pada warga untuk membawa korban mertuanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari saat kejadian. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin melaporkan. Diduga mengantuk, sebuah mobil minibus yang dikemudikan emak-emak mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Sadeng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah minibus terbalik usai menabrak pejalan kaki dan tiang listrik di Jalan Raya Sadaeng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor. Diduga sang sopir yang merupakan seorang mak-mak mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan.
Insiden bermula saat minibus melaju dari arah Lewiliang menuju Cigudeg. Tiba-tiba minibus oleng menabrak tukang jamu. Laju minibus terhenti usai menabrak tiang listrik dan terbalik di pinggir jalan. Korban pejalan kaki mengalami patah tulang kaki langsung dilarikan ke RSUD Lewiliang. Sementara sang sopir mengalami luka ringan dilarikan ke klinik terdekat. Ada berapa orang isinya? Ada berapa orang isinya? Ya? Isinya ada berapa orang? 2 orang. Kemudian tiba-tiba di jalan dia Ngantuk apa gimana? ngantuk, apa lihat sesuatu, mobil itu tahu-tahu oleng ke pinggir, nabrak dagang jamu, lalu nabrak rumah, dan tiang listrik, mobil akhirnya kembali lagi ke arah Lewiliang. Kejadian ini mengakibatkan jalan raya Sadeng di kedua arah macet karena mobil menutup badan jalan. Sementara kasus kecelakaan dalam penanganan Polsek Lewiliang, Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, arus balik Lebaran masih terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pemudik arus balik mengaku kehabisan tiket kereta sehingga baru bisa kembali ke Jakarta hari ini. Dan berikut laporan Amrina Rida dan juru kamera Muhammad Zulkarnain dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, keramaian arus balik Lebaran masih terlihat di Stasiun Pasar Senen pada hari 8 hari pasca Hari Raya Idul Fitri. Di pintu kedatangan kami memantau masih banyak penumpang yang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen. Artinya hari ini meskipun sudah tidak masuk cuti bersama, masih banyak penumpang yang kembali ke Jakarta. Bahkan data yang kami dapatkan dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, hari ini terdapat lebih dari 43.000 penumpang yang kembali ke Jakarta via moda transportasi kereta api, di mana lebih dari 15.000 penumpang di antara ini turun di Stasiun Pasar Senen, sementara sisanya turun di Stasiun Gambir ataupun juga stasiun lain yang ada di Jakarta. Untuk kedatangan hari ini didominasi kedatangan dari Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, seperti dari Kota Semarang, Solo, hingga Malang dan juga Kutoarjo. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan hingga periode arus balik hingga 21 April nanti akan ada hampir 700.000 penumpang yang kembali ke Jakarta via moda transportasi kereta api. Namun memang untuk setiap harinya ini selalu mengalami penurunan. Selain diramaikan oleh penumpang yang baru saja tiba di Jakarta, untuk di Stasiun Pasar Senen juga masih ramai penumpang yang masih akan berangkat. Dan hari ini masih ada lebih dari 15.000 yang penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Bagi pemirsa yang ingin membeli tiket di periode hingga 21 April nanti, masih tersedia tiket yang bisa dibeli di aplikasi Akses by KAI ataupun juga aplikasi resmi yang bermitra dengan KAI. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, warga pesisir pantai utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki tradisi unik usai tasyakuran Lebaran ketupat. Warga desa mandi di laut untuk meluapkan kegembiraannya. Warga ramai-ramai mendatangi pantai Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mereka membawa sanak keluarganya usai tasyukuran Lebaran ketupat di masjid desa setempat. Kawasan pantai yang biasanya sepi, kini mendadak dipenuhi warga. Tradisi ini disebut dus-dusan, diikuti seluruh warga desa, baik anak-anak maupun lanjut usia. Dus-dusan digelar untuk merayakan Lebaran ketupat atau penutup Lebaran Idul Fitri yang diawali dengan tasyukuran di masjid. Mandi laut setiap tahun sekali. Itu setiap tahun sekali, Bu, ya? Iya. Tradisi ini sudah lama, Bu? Sudah lama, dari dulu. Terus manfaatnya mandi di laut itu kenapa, apa, Bu? Ya, biar badan itu sehat, capek-capek jadi hilang. Selepas hari raya itu kan biasanya kan ada mudik, ada kegiatan hari raya kan. Tradisi mandi di laut diyakini warga setempat dapat menyehatkan tubuh serta menghilangkan penyakit kulit. Tradisi ini tidak hanya diikuti warga setempat, melainkan juga warga desa lain. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.